Pecinta motor klasik, khususnya Royal Enfield, pastinya tahu dengan Himalayan. Ya sekarang dia punya kembaran baru yang beda nasib nih. Tapi menurut kami justru lebih asik buat bermain-main. Penasaran? Ini dia, Royal Enfield Scram 411. Nah teman-teman, sebelum saya ceritakan bagaimana impresi berkendara motor ini, kalian tentu harus tahu dulu nih, kalau motor ini baru dirilis pada awal tahun ini nih, jadi belum terlalu lama lah ya umurnya ya. Dan harganya, motor ini terpaut lebih murah ketimbang Himalayan. Motor ini dijual dengan harga mulai dari 180 jutaan. Dan khasnya Royal Enfield, banyak sekali pilihannya, banyak sekali pilihan warnanya juga, dan harganya beda-beda. Lanjut, secara desain motor ini sebenarnya khas banget dengan Royal Enfield Himalayan teman-teman. Secara basicnya pun sama, jadi kelihatan masih ada hint-hint Himalayan lah. Tapi karena ini jenisnya scrambler, jadi desainnya memang diplot sedikit beda nih. Khususnya dia kelihatan banget beda karena nggak bawa alat lenong gitu tuh, atau perintilan buat touringnya. Nggak ada rack, nggak ada windshield, nggak ada macem-macem lah, sehingga kelihatan lebih polosan aja. Dari samping juga kelihatan kalau motor ini lagi-lagi punya dimensi yang sama, wheelbase yang sama, tapi perbedaannya terletak di ukuran rodanya teman-teman. Tapi ya sama-sama tangguh kelihatannya. Sementara geser ke belakangnya, kelihatan kalau motor ini tuh dari bawah tepatnya ya, kakinya tuh kelihatan tangguh banget nih. Tadi kita udah jelasin kalau dia pakai pelek yang ukuran 17-17, tapi dikasih ban yang dual purpose kayak gini nih konsepnya. Sehingga ya masih ada hint tangguhnya lah ya. Dan untuk urusan pengeremannya, dia sama speknya dengan Himalayan teman-teman. Cakram, ABS ban belakang, dan menurut kami secara spek sih untuk kaki cukup oke lah. Setelah bahas desainnya, mari kita bahas impresi duduknya teman-teman. Nih, tinggi saya 170 cm, dan motor ini ya masih bisa ditaklukkan lah. Apalagi karena shocknya cukup empuk ya, redaman di belakangnya, sehingga bisa langsung ambles ketika saya duduk. Dan motor ini teman-teman punya tinggi jok yang nggak terlalu tinggi. Layaknya Himalayan dia bedanya sedikit aja, hanya 795 mm. Nggak terlalu tinggi lah ya. Tapi yang kerasa langsung bikin kita agak harus narik nafas adalah dari bobotnya nih. 194 kg. Wow. Dan itu adalah bobot yang cukup berat untuk sebuah motor yang gayanya scrambler kayak gini nih. Pengen dibawa main tanah, agak terlalu berat. Tapi asiknya dengan bobot seberat itu, motor ini tuh piawai sekali dan terasa ajak di jalanan. Dan ya walaupun dia berat bobotnya, tapi sasisnya didesain dengan karakter yang agile, karakter yang lincah dan nimble. Sehingga kalau kita bawa touring di pegunungan yang berkelok-kelok, motor ini tuh menyenangkan nih teman-teman. Dan untuk suspensinya juga, tadi sudah ceritain kalau shock belakangnya bermain cukup asik ya, empuk. Sedangkan untuk shock depannya, sama halnya dengan yang belakang teman-teman. Shock depannya ini hadir dengan karakter yang cukup empuk mainnya. Ribbonnya terasa pas, jarak travelnya panjang, dan juga ini asnya kelihatan gede ya. Sehingga dari depan tampilannya maco banget. Walaupun ini shocknya masih pakai teleskopi biasa, tapi menurut kami pas lah dengan konsepnya yang agak-agak motor heritage kayak gini nih. Secara umum motor ini sebenarnya bisa aja dipakai kemana aja. Karena apalagi dibekali dengan ban yang dual purpose kayak gitu. Tapi memang Himalayan peruntukannya lebih pas untuk dipakai touring. Motor ini sih enak dipakai di perkotaan, harian, atau semi-semi off-road sedikit lewatin jalan gravel. Motor ini pas nih, jadi lebih enak dipakai bermain-main. Setelah kita bahas gimana impresi berkendaranya, mari kita bahas mesinnya. Nih, kalian dengerin dulu ya suaranya ya. Namanya Royal Enfield, pastinya dibekali motornya dengan mesin yang klasik, teman-teman.
Ini bukan mesin yang kalau kalian punya ekspektasi ini 4 cc terus buas, tenaganya agresif gitu ya, enggak. Ini adalah mesin yang kalem, mesin yang ya layaknya Royal Enfield. Terus juga ini karena dari namanya kelihatan ya, Himalayan Scram 411, dia pakai mesin yang sama dengan Himalayan. Mesinnya berkubikasi hanya 411 cc dan ini adalah mesin yang tergolong performanya rendah teman-teman. Karena tenaganya nggak nyampe 25 horsepower dan torsinya juga hanya sekitar 32 Nm. Artinya kalau dibandingkan dengan motor gede 4 cc yang sport gayanya ya, jelas tenaganya terpaut jauh. Dan menurut kami ini adalah mesin yang memang pas buat dipakai sekadar jalan-jalan, cari angin atau touring-touring dikit yang nggak pengen ngejar-ngejar waktu lah ya. Ini mesin yang pas nih teman-teman. Tapi mesin ini not bad kok teman-teman. Kalau kalian biasa dengan motor yang klasik, ini mesin yang menurut kami cukup asik dipakai bermain-main. Karena tenaganya memang tergolong nggak terlalu impresif gitu ya. Tapi torkinya besar teman-teman. Torsinya besar sehingga ya ada feel torkinya. Kalau kita tarik di tarikan bawah itu enak gitu rasanya, ngisi terus tenaganya dan linear gitu. Jadi nggak yang agresif, spontan, intimidatif gitu ya. Kita bisa bermain-main dengan motor ini tapi nggak khawatir gitu. Ngerasain tenaganya tapi nggak takut jengat-jengat. Ini nih asik. Dan motor kayak gini karakternya memang pas buat dipakai main touring-touring di pegunungan gitu ya, atau ya sekedar jalan di perkotaan yang nggak ngejar kecepatan gitu. Jadi ini memang asik aja buat dipakai menikmati suasananya. Ngomong-ngomong soal mesin yang asik, mesin ini asik lagi karena konsumsi bahan bakarnya irit banget teman-teman. Kami tes full to full, motor ini bisa dapat 1:32,6 lebih. Wow, artinya dengan tangki sebesar 15 liter ini, motor ini bisa nyampe 490 km kurang lebih ya, dengan sekali pengisian penuh. Bisa pakai touring nih, nggak berhenti-berhenti. Iya teman-teman, kami sudah bermain-main dengan motor ini selama kurang lebih beberapa hari ya, dan merasakan asiknya bermain-main dengan Scram 411 ini. Ketimbang Himalayan, motor ini terasa lebih menyenangkan buat dipakai bermain-main karena dimensinya yang lebih nggak intimidatif gitu. Himalayan itu terasa besar banget ya karena banyak tadi perintilan lenongnya. Kalau ini lebih lincah, lebih asik buat dipakai harian, dan motor ini juga seru karena karakternya yang scrambler seperti ini. Tapi teman-teman perlu diingat kalau motor ini memang bukan moge yang kalian harapkan untuk sebuah performa, tapi kalian beli moge ini karena nama besarnya Royal Enfield, karena karakternya yang klasik dan juga desainnya yang menurut kami keren. Menurut kami sih demikian teman-teman. Kalau kalian mencari moge yang gayanya sporty, jelas bukan ini. Ataupun kalau kalian mencari moge yang performanya, bukan ini juga. Kalau kalian mencari moge yang pengen gayanya dan desainnya keren, ini jawabannya. Menurut kami demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik. Dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.